Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keberuntungan. Sosok cantik duduk di kursi dengan cara yang agak terkendali di dalam aula. Wanita itu mengenakan pakaian hijau pucat. Tubuhnya yang indah dengan lekuk tubuh yang memikat tampak sangat mempesona saat dibungkus di balik pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kuyu jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata indah miliknya itu berulang kali menyapu keluar aula saat dia mengambil cangkir teh. Berderak. Sementara dia duduk dengan gelisah, pintu aula yang tertutup rapat perlahan dibuka. Segera, sosok muda yang familiar perlahan masuk. Mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda itu, yang telah membuka pintu dan masuk. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia secara alami telah mendengar tentang masalah Xiao Yan di Central Plains selama tahun-tahun ini. Tidak ada yang bisa berharap bahwa yang terakhir benar-benar dapat melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri di Central Plains ini yang dipenuhi dengan banyak ahli setelah mereka berpisah di kolam darah Gunung Surgawi saat itu. Meskipun hatinya memiliki kepahitan yang tidak diketahui, Nalan Yanran dengan cepat menekannya. Saat ini dia juga bukan lagi gadis sentimental dulu. Dia jelas menyadari betapa besar jarak yang dia miliki dengan Xiao Yan sekarang. Semua kesombongannya di masa lalu sama sekali tidak berguna di depan pria ini. Apakah kamu tidak apa-apa? Kamu sudah pergi ketika aku keluar dari kolam darah Gunung Surgawi saat itu. Xiao Yan berjalan ke aula. Dia melihat wajah kuyu sebelum mendesah di dalam hatinya dan dengan lembut bertanya. Aye. Aku punya sesuatu untuk dilakukan saat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat tinggal. Nalan Yanran mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sebenarnya merasa sedikit cemas saat berbicara dengan Xiao Yan. Jenis kecemasan ini kemungkinan besar berasal dari status dan kekuatan mereka saat ini. Masalah Ban Sheng yang muncul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar dengan liar di Central Plains. Meskipun seorang ahli tingkat ini sangat jauh dari Nalan Yanran, dia masih mengerti arti dari tingkat ini. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan bahwa Ban Sheng adalah guru Xiao Yan, hanya kekuatan Xiao Yan saat ini saja yang cukup baginya, yang mengandalkan kekuatan dari kolam darah Gunung Surgawi untungnya menerobos ke kelas Dozong untuk mencari. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu untuk datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencariku kali ini, bukan? Hati Xiao Yan memiliki semacam perasaan yang tidak diketahui saat melihat sikap Nalan Yanran yang agak tidak nyaman. Wanita di depannya ini seharusnya menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidupnya. Namun, mereka akhirnya hampir menjadi orang asing. Tangan Nalan Yanran menegang saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, saya ingin meminta Anda membantu guru. Seperti yang diharapkan. Jantung Xiao Yan juga sedikit berdebar saat mendengar kata-kata ini. Tatapannya terfokus saat dia dengan lembut berkata, bicaralah dengan jelas. Wanita itu, yang pernah menjadi orang paling mulia di Kekaisaran MAMA dan merupakan orang pertama yang memiliki hubungan ambigu yang menarik dengannya, akhirnya memiliki cukup banyak beban di hati Xiao Yan. Saat itu, dia adalah musuh dari Mystic Cloud Sect. Menjadi kepala dari Mystic Cloud Sect, dia terjebak di antara mereka berdua. Rasa sakit karena harus memilih adalah sesuatu yang hanya dia sadari dengan jelas. Setelah itu, Xiao Yan kembali dan menghancurkan sekte yang telah merawatnya. Awalnya, dia seharusnya membenci Xiao Yan. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk pergi jauh dan meninggalkan kekaisaran yang memberinya kenangan pahit. Mengikuti kedewasaannya saat ini, Xiao Yan, yang telah kehilangan kekuatan sejak saat itu, juga secara bertahap memahami beberapa rasa sakit yang dia rasakan.
Ada sakit hati dan permintaan maaf yang samar di dalam hatinya. Dia tidak pernah muncul selama bertahun-tahun ini. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa dia, yang berada di Central Plains, pasti telah mendengar beberapa rumor tentang dia tidak pernah datang untuk menemukannya. Wanita yang tampaknya kuat ini, yang memiliki hati yang lemah, tampaknya hanya dapat menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saya telah bertindak sendiri dan datang. Awalnya, guru tidak mengizinkan saya untuk datang dan mencari Anda. Nalan Yanran tertawa getir. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak heran tentang ini. Mengingat karakter Yun Yun, bahkan jika dia benar-benar menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia tidak akan datang dan mencarinya. Wanita ini keras kepala sampai-sampai membuat orang sakit hati. Aku seharusnya memberitahumu terakhir kali. Segera setelah guru dan saya tiba di Central Plains, kami akhirnya bergabung dengan sekte bunga. Nalan Yanran perlahan menjelaskan. Sekte ini sedikit unik. Itu hanya menerima wanita. Apalagi, ia tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lainnya. Jika seseorang mendeskripsikannya, itu hanya sekte pertapa. Xiao Yan sangat setuju dengan hal ini. Dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam, yang merupakan salah satu dari dua sekte, sekte bunga memang menyimpan profil yang jauh lebih rendah. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, dia mengambil posisi penatua tamu. Guru dan saya tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, seseorang seperti guru dan saya tidak akan menimbulkan banyak riak dalam sekte bunga. Bagaimanapun, dengan kekuatan kita hanya bisa dianggap rata-rata dalam sekte bunga. Senyum pahit juga muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, situasi ini sepertinya dimulai pada tahun kedua setelah guru dan saya bergabung dengan sekte bunga. Pada saat itu, guru dan saya menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte bunga untuk tinggal. Biasanya, tidak ada yang datang mengunjungi kami. Awalnya, kami berdua juga mengira hanya kami berdua yang ada di gunung. Namun, siapa yang menyangka guru itu akan menemukan gua ketika dia berkeliaran secara acak. Ada seorang wanita tua dengan kaki lumpuh di dalam gua. Beberapa fluktuasi juga naik di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Temperamen wanita tua ini rumit dan aneh. Dia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru dan mengirimnya terbang setelah menemukannya. Guru menderita beberapa luka karena ini. Namun, dia tidak hanya tidak marah tetapi bahkan telah mengantarkan makanan untuk wanita tua itu setiap hari. Pengiriman ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya rela meninggalkan gua. Dia tinggal bersama kami selama setahun. Xiao yang tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Memberikan makanan selama 2 tahun. Untuk berpikir bahwa Yun Yun benar-benar berhasil memikirkannya. Betapa baiknya seseorang untuk melakukan ini. Setelah wanita tua itu tinggal bersama kami selama 1 tahun, amarahnya menjadi jauh lebih baik. Saat itu, kami akhirnya sadar bahwa dia menyebut dirinya Granny Hua. Namun, kami tidak yakin apa yang dia lakukan. Selain itu, kami tidak menemukan bahwa dia adalah seorang ahli. Nalan Yanran menghela napas. Namun, nenek tua ini sepertinya tidak bisa hidup lama. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama kami selama setahun. Namun, ketika dia akan mencapai batasnya, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua doukinya di dalam tubuh guru. Selain itu, dia bahkan memberi guru sebuah tablet batu giok dan memintanya untuk menjadi ketua dari sekte bunga. Nalan Yanran mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang telah membuka mulutnya ketika dia berbicara sampai saat ini.
Dia tertawa getir, apakah menurutmu itu aneh? Kami juga merasa tidak percaya pada saat itu. Guru secara pribadi telah memeriksa nenek Hua ini ketika menyelamatkannya. Tidak ada sedikit pun douki di dalam tubuh yang terakhir. Namun, dari penampilan nenek Hua di hari terakhirnya, dia jelas merupakan orang yang sangat kuat, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun. Mulut Xiao Yan bergerak. Dengan menemukan tempat tinggal secara acak, seseorang benar-benar berakhir dengan pertemuan yang sangat beruntung. Apa yang disebut keberuntungan? Ini adalah keberuntungan. Dibandingkan dengan ini, Xiao Yan, yang telah berlatih dengan getir, hanya bisa menemukan batu dan menjatuhkan dirinya sampai mati. Guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi mendadak seperti ini. Namun, dia tidak tertarik menjadi ketua dari sekte bunga. Oleh karena itu, setelah menguburkan nenek Hua, dia tetap tinggal di tempat itu. Siapa yang bisa menduga bahwa penjabat kepala sekte bunga tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta guru untuk menyerahkan tablet giok kepala. Guru tidak ingin ikut campur. Karena itu, dia menyerahkan tablet giok setelah beberapa pemikiran. Pada akhirnya, wanita itu datang mencari kami segera setelah mendapatkan tablet giok. Kali ini, dia menginginkan douki dari Granny Hua yang disegel di dalam tubuh guru. Kemarahan muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia sangat marah terhadap wanita yang menginginkan kaki ini ketika diberi 1 inci. Kekuatan apa yang dimiliki kepala sekte bunga ini? Xiao Yan bertanya. Dia hanya kepala penjabat. Namun, dia juga memiliki kekuatan bintang 4 Douzun. Namun, orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dia. Sebaliknya, itu adalah teman prianya, Yao Hua Liangjun. Orang ini memiliki kekuatan bintang 6 Douzun. Kata Nalan Yanran tanpa daya. Douzun bintang 6 Huh. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte. Bintang 6 Douzun bisa dianggap cukup hebat bahkan di seluruh Central Plains. Yun Yun telah mendapatkan warisan dari nenek Hua tapi dia bukan tandingan keduanya. Xiao Yan berbicara dengan terkejut. Bagaimana guru bisa memperbaiki jumlah douki yang sangat besar dalam waktu singkat? Nalan Yanran tertawa getir dan berkata, saat ini, segel itu sudah menyatu dengan tubuh guru. Jika seseorang mengeluarkannya, itu pasti akan merenggut nyawa guru. Wanita jahat itu dengan jelas bermaksud untuk mengambil nyawa guru. Untungnya, nenek Hua tampaknya telah mengatur sesuatu ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, cukup banyak sesepuh berdiri di sisi guru. Makanya, wanita itu tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun, dia sudah mengeluarkan taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Awalnya harus dianggap adil jika itu adalah pertandingan. Namun, sekte bunga memiliki semacam aturan yang aneh. Aturannya adalah bahwa pria dan wanita dapat melawan-lawan bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yao Hua Liangjun. Nalan Yanran tertawa getir. Berjuang bersama. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Bintang 4 Douzun dan bintang 6 Douzun. Ini benar-benar penindasan. Guru sudah menyetujui pertandingan ini. Saya pikir dia menjadi kesal karena terus-menerus direcoki. Apakah dia tidak punya otak? Xiao Yan tanpa sadar berteriak dengan marah. Apakah ini tidak membebaskan diri sendiri untuk mati? Nalan Yanran menghela nafas pelan. Matanya yang cantik menatap pria muda di depan, yang wajahnya mengandung jejak amarah. Dia berkata, oleh karena itu, saya hanya bisa diam-diam datang dan mencarimu. Jika Anda tidak ikut campur, guru kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian kali ini. Oleh karena itu, tolong bantu guru, oke?
Xiao Yan perlahan menghela nafas saat mendengar suara lemah Nalan Yanran yang memohon. Dia bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama lagi sampai pertandingan? Setengah bulan, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.